Ya, kembali lagi dalam program Bebas Hutang edisi khusus ya. Kali ini dari Aceh Tengah, Takengon. Kita bersama narasumber yang sudah tadi dari awal bersama saya ya. Ada Pak Abu, kemudian ada Bang Sades ya. Baik, nah ini pembahasan kita soal rumahku nerakaku. Ya, kalau tadi kita cerita soal kebutuhan masyarakat ya akan rumah gitu ya kan. Kemudian juga kita tahu orang mungkin melakukan berbagai cara untuk bisa mendapat kebutuhan rumah. Namun kadang yang tidak diperhatikan orang adalah cara untuk bisa memperoleh rumah tersebut, kemudian dampak kemudian terhadap bagaimana keberkahan rumah tersebut, bagaimana kenyamanan rumah tersebut, ini kadang-kadang diabaikan. Jadi padahal pengaruhnya besar sekali dengan metode mengambil rumah kredit, pasti ada unsur ribanya. Kemudian ini juga ada pengaruh terhadap keberkahan rumah tersebut, bagaimana membuat suasana rumah itu akhirnya hilang rasa nyamannya, hilang keberkahannya gitu. Ini yang akan kita banyak dengarkan cerita dari Sades, kemudian Pak Abu juga nanti akan menanggapi. Nah, dari cerita tadi yang Abang sampaikan awalnya bahwa merasakan ada perasaan ya bagaimana ketika Abang menjalani pekerjaan sebagai developer ini ada perasaan tidak nyaman. Itulah mungkin awalnya dari ada kegelisahan tersebut. Nah, soal terkait dengan tema kita kira kali ini, ada tidak pengalaman Abang yang kemudian merasakan dari pekerjaan Abang tersebut, Abang merasa akhirnya dari Abang pribadi, keluarga, tempat tinggal ada pengaruh ternyata juga membawa kegelisahan. Ya, memang awalnya mungkin biasa-biasa saja ya. Pada saat saya menjalankan usaha ini, saya anggap ya namanya saya kan seperti berjualan. Ya. Saya menjual rumah sama seperti saya menjual barang-barang lain. Cuma bedanya kan rumah ini kan harganya mahal. Tidak seperti barang-barang seperti makanan gitu kan, pakaian yang mudah kita beli dengan cara cash. Disitulah akhirnya sering pembeli itu kan rata-rata yang datang, nanyanya kredit nih, nanya kredit. Awalnya kita ya udah biasa lah itu, mereka membeli secara kredit. Tiba-tiba setelah mereka sudah membeli secara kredit, mereka menjalani pembayaran cicilannya terus, sehingga ada laporan-laporan bahwa kreditnya macet. Di situ saya mulai berpikir itu tadi ada yang nggak benar nih, sehingga saya lihat dampak-dampaknya itu sangat banyak bagi mereka yang macet nih kreditnya. Bahkan ada yang sampai saya lihat keluarganya itu berantakan lah kan, suami istri ribut karena tadi bebannya udah semakin berat, cicilannya ya kan, cicilannya udah bertambah, sudah itu beban-beban hidup lainnya lagi belum karena ada tambah anak, sehingga di situ mereka tuh seperti merasa bersalah gitu kan. Akhirnya hati saya tuh nggak tenang gitu kan. Hati saya nggak tenang, lama-lama akhirnya efeknya juga terjadi pada diri saya gitu kan. Begitu juga dengan keluarga saya, sehingga kok merasa ada saya dengan istri itu sering ribut gitu kan. Karena mungkin ya tadi mungkin itulah dosa riba ya. Nah, sehingga seperti anak saya semakin mengeras gitu kan, mulai mulai keras dia kan. Dalam proses pertumbuhannya itu saya melihat ada gejala-gejala yang nggak benar gitu kan, ada gejala-gejala, sehingga disitulah saya berpikir sampai akhirnya pada usaha saya terjadi macet di situ. Oke, baik Pak Abang mulai usaha developer tahun berapa? Tahun 2015. Tahun 2015. Kemudian Abang merasa ada yang salah nih. Iya. Itu berapa tahun setelahnya? 3 tahun setelahnya. 3 tahun setelahnya. Iya. Artinya Abang sudah melewati proses, Iya. yang mana Abang juga sudah menikmati proses tersebut. Kemudian baru mulai muncul kegelisahan. Iya. Ada perubahan terhadap keharmonisan keluarga, kemudian juga karakter anak juga tumbuh menjadi orang yang mungkin keras karakternya ya. Nah, memang seperti itukah Pak Abu? Maksudnya begini, ada tadi kegelisahan yang timbul mulai dari perasaan Bang Sades sendiri, kemudian akhirnya merambat ke kehidupan pribadi.
tanggapan Pak Abu seperti apa? Ya, memang seperti itu karena seperti yang sering saya sampaikan, riba itu kan dilarang oleh Allah. Artinya kita menjalankan hal yang memang Allah larang. Alhamdulillahnya Bang Sades ini menerima tanda cinta Allah pada dia dan dia langsung sadar begitu. Dengan cobaan-cobaan, dengan mungkin perasaan nggak enak melihat customernya cicilannya tidak terbayar, kemudian ditambah lagi kerasnya anak tadi katanya mungkin tidak patuh ataupun apa begitu menjadi kasar ataupun bagaimana, terjadi pertengkaran itu semua tanda cinta Allah kepada kita. Nah, itu bukan teguran, bukan azab, bukan ujian, tapi tanda cinta Allah kepada kita. Nah, ada orang yang diberikan hal seperti ini tidak sadar. Namun alhamdulillah Bang Sades langsung sadar. Cuman 3 tahun beliau menjalankan usaha propertinya atau developernya. Ada orang yang bertahun-tahun tidak sadar, ini ujian pikirnya. Ini ujian. Harus dihadapi dengan kesabaran, padahal bukan. Itu suatu peringatan. Bang, selama 3 tahun Abang menjadi developer, ada tidak Abang lihat konsumen yang pembayarannya lancar, kemudian sampai rumahnya lunas, tidak ada masalah apa-apa dalam rumah tangganya? Ada tidak yang Abang lihat seperti itu? Ada. Nah kalau seperti ini gimana Pak? Karena kan kaitannya begini, tadi kan tema kita rumahku nerakaku, tapi kalau misalkan ada sampai nasabah aman-aman aja, lancar pembayarannya sampai lunas. Iya, rumahku nerakaku itu belum tentu karena dia bayar lunas terus menjadi tenang. Belum tentu, bisa jadi hal-hal lain yang menjadikan dia tidak tenang. Belum tentu dari luar kelihatannya bahagia tapi sebenarnya tidak bahagia. Itu satu. Yang kedua, bisa jadi ini hati-hati. Bisa jadi ini istidrak bagi dia. Dibiarkan Allah dia bermaksiat. Dikasih lagi. Maksiat ditambah lagi. Semakin banyak makin lupa. Udah selesai. Kalau sebelum mati dia belum bertobat, mati dia selesai. Jadi itu yang kita nggak mau. Nah ini alhamdulillah kita harus hijrah secepatnya. Jangan tunggu besok, jangan tunggu tahun depan, jangan tunggu bulan depan, tapi sekarang. Itu ya. Kalau misalkan ini sahabat muslim di rumah ini sudah terlanjur kredit rumah. Beberapa SMS juga pernah masuk dulu menyatakan beliau ada ataupun pemirsa bermasalah di macetnya kredit rumah. Nah ini kalau sebenarnya dia nggak macet, ya kan, rumahnya lancar pembayarannya, tapi masih ada beberapa tahun lagi Mas, misalnya baru 5 tahun, sementara di akad 15 tahun. Nah ini harus ngapain nih kira-kira dari Pak Abu dulu kira-kira? Ya kalau misalnya masih ada sisa 5 tahun lagi, 5 tahun ini kan tetap riba. Ya. Stop. Seperti Al-Baqarah 275 sampai 278. Stop riba. Kalau tidak mau diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Kalau dilanjutkan, ya itu tadi. Hati-hati dengan itu semua. Pak, Bang, ada tidak kemudian nasabah akhirnya stop? Atau Abang sendiri ketika setelah memutuskan berhenti menjadi developer, lalu hubungan dengan konsumen seperti apa? Hubungannya tetap baik ya. Artinya begini, saya tetap sampaikan ya kan kepada konsumen yang sudah terlanjur nih kan. Saya sampaikan ada yang konsumen saya itu ada yang tadinya begitu mau akad kredit dia batalkan, sehingga dia akhirnya dia nyicil secara cash tempo saja dengan saya kan. Nah, bahkan ada yang ya betul-betul mau bertobat nih, karena saya udah terlanjur nih membuka pintu utang sama dia juga udah masuklah ke dalam jurang itu kan. Dan ibaratnya dulu saya yang menjerumuskan dia ke dalam jurang, sekarang saya berusaha untuk menarik dia kembali ya gitu. Sebenarnya Bang Abror ada jalan keluar untuk para developer ini.
Yang penting nasabahnya ini customernya ini kita lihat memang mampu ya. Mampu, dan dari pendapatan dia setiap bulan 30% untuk membayar cicilan kredit. Tapi langsung, misalnya Bank Sades langsung menjual kepada customer walaupun dia kredit, tidak memakai jasa lembaga keuangan. Nah itu halal. Walaupun misalnya Bank Sades modalnya 500 juta, dia jual secara kredit misalnya 1 miliar selama 15 tahun. Misalnya. Tapi tanpa bunga, nyicilnya tiap bulan dan tidak ada denda. Kalau misalnya dia tertunda, jatuh tempo misalnya tanggal 15. Tahu-tahu dia bayar tanggal 17. Nah, jangan ada denda, jangan didenda. Dan itu semua itu milik si pembeli. Cuman dia berhutang sama kita. Iya. Itu aja. Kalau ada kaitannya dengan bank, kalau sudah terlanjur nih, ada kaitannya dengan bank, Kalau gimana? kaitan dengan bank, jelas yang pertama sesuai yang sering kita sampaikan. Yang pertama kali kita stop cicilan. Kemudian kita permohonkan kepada pihak bank untuk menghapus semua bunga, denda, penalti dan segala macamnya yang berbau riba. Kita usahakan, kita datang, kita menghadap, kita sampaikan bahwasanya kami umat Islam dilarang melakukan riba sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, serta Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004. Kita kan menjalankan agama kita. Kita ajukan itu permohonan sehingga sampai mereka setujui. Kalau mereka belum setujui, cicilan tetap tidak dibayar. Hutang harus dibayar, catat. Tapi pokoknya saja. Ya. Jadi itu hubungannya antara nasabah ke bank. Kemudian nanti posisi developer nih di mana dan apa kira-kira yang bisa dibantu. Tapi setelah jeda jangan dijawab dulu. Nanti setelah jeda kita akan lanjutkan Salam Muslim tetap di program Bebas Hutang Kami Sekali.